Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang terhormat Mas Zainal sak rombongan dia Pak Kiai Khatib Mabrur yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu kang mulya, kawula menika boten biasa napa nyumbang tausiah. Niki ampun Mas Zainal kula boten bohong. Saestu kula. Nek kon kampanye saged hidup boten. Kados bapak Allahu Akbar. Tapi nek kon tausiah boten saged. Tetep mriki niku kula boten biasa diundang kiai. Biar boten ate kejaba protokol kalih Mas Zainal. Kula janjane nggih boten seperti yang diaturke Pak Zainal. Kula janjane karyawane Pak Zainal. Karyawane Pak Zainal. Bapak, ibu-ibu, saudara saya kang mulya. Kula panjenengan sami menika sekarang menika dalam rangka raih ridhonipun Allah, dalam rangka mendapatkan husnul khotimah. Menika masih dalam perjalanan menuju istilahnya apa? Naik bis niku napa? Gunane bis niku menuju terminal. Kita ini hidup yang sekarang menika nggih. Kula panjenengan sami niki masih dalam rangka menuju terminal. Jadi yang menika kadang-kadang dalam perjalanan itu mesti wonten ruwet tentangipun. Belum pasti terminal yang kita tuju itu kita kesana dalam keadaan napa niku tanpa ada gangguan, tanpa ada ridwan, itu pasti. Nah, kangge menyiasati apakah kita sampai terminal dengan selamat apa mboten, itu tergantung sikap kita. Dan itu sikap kula panjenengan sami ya tetep wau kula nyambung napa jeneng Pak Zainal, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita sampun paham maksudipun. Jadi sebaik-baikipun manusia menika orang yang bisa beri manfaat kepada orang lain. Nah, memberi manfaat kepada orang lain menika menyesuaikan posisi dan kondisi masing-masing. Orang yang seperti Pak Zainal menika bisa berbuat seperti ini. Mungkin orang lain bisa berbuat sesuatu yang manfaat kepada orang lain meskipun nggak sama. Jadi masing-masing punya kekuatan yang beda-beda. Tapi prinsip memberikan manfaat pada orang lain itu suatu keharusan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita sudah bisa berbuat semacam itu, kita tetap harus untuk menghilangkan bahwa kita sudah berbuat banyak, sudah memberi manfaat kepada orang lain, itu harus ada rambu-rambunya biar kita ini tidak istilahnya tidak diganggu dalam perjalanan menuju terminal. Kata Imam Al-Ghazali, wong sing apik iku nek kepethuk wong tua, itu diri kita harus berpikir bahwa orang itu lebih bagus daripada kita, karena beliau itu ibadahnya banyak, kita belum apa-apa. Ini menunjukkan bahwa kita ini punya sifat tawadhu. Kalau ketemu anak kecil, kita harus berpikir bahwa anak kecil itu nggak punya dosa, sementara kita ini banyak dosanya. Kalau kita tahu orang lain berbuat jahat, kita harus berpikir kalau orang lain itu berbuat jahat karena ketidaktahuannya, tapi kita berbuat salah maksiat karena kita tahu itu lebih jelek daripada orang itu.
Ini akan menimbulkan bahwa kita akan rendah diri, rendah hati apa rendah hati. Ini untuk menuju kita ke terminal. Kita menuju ke terminal, memang gangguannya banyak sekali. Apalagi yang sekarang ini. Kadang-kadang ibadah kita sudah bagus karena digoda oleh hawa. Sebetulnya saya ini anti nih. Saya nggak pernah nulis di Facebook. Sebetulnya saya punya kemampuan karena memang itu bidang saya. Tapi untuk apa? Sekarang ini orang terganggu ibadahnya karena diganggu oleh hawa-hawa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini mengurangi keimanan kita. Apalagi kita tidak pernah tabayun. Kadang-kadang kita ini berpikir kita ini lebih bagus daripada orang lain. Mestinya harus dibalik. Harus dibalik. Kadang-kadang yang kita anggap jelek, kadang-kadang lebih bagus daripada kita. Tapi karena kita itu kadang-kadang kadang-kadang egonya itu tinggi, menganggap orang lain itu di bawah kita semua. Itu yang merusak iman kita. Makanya saya tidak mau Wong Dibel Mas Yana kadang-kadang tidak sangka. Lebih banyak tidak sangka. Ini Mas Yana. Betul ngomong diangkat mesti. Jadi ini sebetulnya itu penyakit. Kita kalau sudah perang di medsos itu merusak iman kita. Lebih baik kita nggak usah melihat itu. Kita harus memperbaiki diri. Kita harus berani memperbaiki diri daripada melihat ibadah orang lain. Apa yakin orang lain lebih jelek daripada kita? Karena kemampuan keilmuan kita ini baru sedikit. Kemudian kita mengikuti Facebook, ya, Instagram atau apa itu. Lebih baik kita memperbanyak ibadah daripada harus mengurusi hawa-hawa itu yang tidak jelas. Kadang-kadang yang jelas kadang-kadang tidak jadi jelas. Amalan itu yang sudah jelas. Alam gaib tadi. Iya, itu. Lebih baik kita ngaji yang sama ustaz kita. Kalau nggak bisa, kalau nggak cetok kita minta penjelasan. Jangan sampai kita mengklaim orang lain itu lebih jelek daripada kita. Umat Islam sebetulnya bisa kuat manakala umat Islam mau bersatu. Caranya bersatu mudah kok. Asal kita tidak mengusir ibadahnya orang lain, selesai. Yang jadi persoalan itu kan kadang-kadang orang itu membatalkan ibadahnya sendiri. Aku lebih baik daripada Mas Yana. Ini penyakit. Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Hanya persoalan tidak kunut jadi persoalan. Kunut nggak masalah. Yang jadi masalah itu yang tidak salat subuh. Ini kadang persoalan seperti ini. Ini memerlukan perpecahan. Yang ustaz-ustaz di TV itu apa? Yang di Facebook itu hanya merusak persatuan. Menurut saya begitu. Nggak usah lah. Yang MTA biar MTA, yang LDI yang biar LDI, yang Muhammadiyah biar Muhammadiyah, yang Persis biar Persis, yang NU. Kita tidak usah mengusik ibadahnya orang lain. Mereka itu punya keyakinan. Apakah terus kemudian kita merasa lebih bagus daripada mereka? Tidak. Ngomong kosong. Orang yang bagus adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu mengusik ibadahnya orang lain. Kalau kita mengusik ibadah orang lain, saya belum yakin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakitnya umat Islam. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini yang di medsos mari membuat persoalan-persoalan itu karena orang itu merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini penyakit takabur. Ini sombong yang bertiga-tiga. Kalau kita mau
Apa mama sendiri? Oh iya, wong liya lebih jelek daripada kita. Apakah kita ini sudah sempurna daripada orang lain? Sebetulnya kita ini belum apa-apa. Apa yang kita lakukan itu belum apa-apa. Tapi kita harus meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai mengusik ibadah orang lain. Semua itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita. Tapi yang penting belajar itu harus kita lakukan. Biar kita ini banyak wawasan. Kalau kita ini tidak banyak wawasan, sering menyalahkan orang lain. Karena saya sering sama Mas Zainal, ya Mas, murid SD kok menilai profesor utawa guru besar atau dosen. Memang kita ini baru kelas SD menilai dosen-dosen, ya bukan kelasnya. Ini yang sementara itu, Pak, penyakitnya itu. Baik dari kalangan apapun, siapapun yang mengusik ibadah orang lain, dia itu melebihi pangeran. Masa Pak ya? Ini dalam rangka kita menuju terminal itu. Dengan selamat, caranya satu. Kalau ketemu orang tua, kita harus merasa bahwa orang tua itu ibadahnya lebih banyak daripada kita. Kalau ketemu anak muda itu lebih bagus daripada kita. Dia belum banyak berbuat maksiat, kita sudah banyak. Kalau kita ketemu orang yang bermaksiat, kita harus berpikir dia melakukan maksiat karena ketidaktahuannya. Dan kita melakukan maksiat karena sudah tahu. Ini insya Allah selama kita ini tetap khairun nas anfa'uhum linnas, asal kita setiap detik melakukan sesuatu yang positif, ya, sesuai dengan kemampuannya, kita akan menuju pada terminal dengan baik. Tapi kalau kita dalam menuju terminal, kalau kita menuju ke terminal diganggu oleh hal-hal yang tidak perlu kita layani, tapi kita layani, kita belum pasti sampai kepada terminal. Ya itu. Makanya saya sekali lagi nggak pernah ngurusi apa di medsos. Saya ini banyak. Saya nulis bagus sebetulnya, bagus. Dan ini untuk kalangan orang Jakarta, bukan kalangan saya. Yang tersinggung itu anak saya, menantu saya membalas. Ya ini, saya nulis di Facebook ya. Itu yang saya kritik orang Jakarta. Tapi yang tersinggung adalah menantu saya yang perempuan. Setelah itu saya tidak mau. Karena terjadi kesalahpahaman, seakan-akan yang saya kritik itu menantu saya. Jadi kalau saya nulis terus-terusan, ya nanti orang lain akan berpikir beda. Padahal yang saya kritik itu mantan gubernur Ahok itu loh. Yang tersinggung itu menantu saya. Saya kan nggak enak tuh. Nah, padahal itu kebetulan soal penyakit. Menantu saya kebetulan menggoni adiknya di rumah sakit. Yang tersinggung itu adalah menantu saya. Ini baru satu. Padahal tulisan saya ditunggu oleh orang banyak. Nah ini dengan adanya tidak hanya satu kali, dua kali, yang tersinggung juga menantu saya. Saya bismillah, saya tidak akan nulis di Facebook. Nah, orang yang sudah ngetop-ngetop itu tulisannya kalau nggak difahami akan menyinggung orang banyak. Jadi ini hakul yakin wallahi, saya nulis bukan untuk menantu saya, tapi yang tersinggung adalah menantu saya. Bagi saya itu saya menyakiti menantu saya. Menantu saya merasa tersakit apalagi orang lain. Ini langsung bismillah, saya tidak akan nulis di Facebook. Itu saja baru 2 kali yang tersinggung adalah menantu saya. Apa saya nggak kerontor-rontor kudu nangis? Saya setuju.
Saya tetap diam, seakan-akan dia membalas di tulisan itu, seakan-akan saya tidak tahu. Ini dampak akibat, padahal tulisan saya itu bagus. Tapi kalau dicerna tidak dengan baik, akan menimbulkan fitnah. Paling tidak, apa dulu? Bapak ngeritik aku itu untuk Facebook. Paling tidak, orang lain akan dicentani. Padahal saya dengan mantu saya itu seperti anak saya sendiri. Biasa ngomong. Tapi dia merasa tersinggung, dia nggak ngomong sama saya. Ini terjadi Pak, betul-betul terjadi. Makanya saya memutuskan saya tidak akan nulis dan saya tidak akan membaca tulisan-tulisan yang seperti itu. Jadi yang penting itu kita dalam sehari-hari jangan sampai melewatkan untuk berbuat baik, karena mati itu sewaktu-waktu Pak. Mati itu sewaktu-waktu nggak bisa diprediksi. Manakala kita tidak siap-siap, kita akan rugi. Kalau masalahnya insya Allah tidak akan rugi. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, bahwa kita ini masih dalam menuju terminal. Apakah kita sampai terminal dengan baik atau tidak tergantung perilaku kita. Nah sekarang ini kita banyak terganggu oleh tulisan-tulisan itu. Kadang-kadang tulisan dipotong-potong agar orang lain tuh pengennya itu. Masa nggak usah Pak, saya setuju, jenengan mesti tambah dosa. Jenengan tidak dapat keuntungan apa-apa kecuali kebencian terhadap orang lain. Maksudnya dikurangi mawon orang waktu, dikurangi. Insya Allah dengan dikurangi jenengan tidak akan terganggu. Ini pesan pulau mungkin tanggal 6 dari kita itu. Pulau pihak yang tidak bisa seperti yang saya sampaikan, tapi saya berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan sampai. Kalau tidak bisa berbuat kepada orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Kata Rasul kan, pokoknya wae senajan sekecil kurma. Berarti kadang-kadang kita ini. Pokoknya kita kalau tidak bisa membaiki orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Karena apapun kita akan memetik apa yang pernah kita tanam. Gak mungkin lah, kalau kita tidak pernah berbuat apa-apa kok akan panen. Kalau kita itu menanam pepaya kok kepengen buah durian, gak mungkin itu. Makanya kita yang penting introspeksi. Introspeksi dalam arti kira-kira ibadah itu sepiro. Kalau kita mau introspeksi, insya Allah ada perbaikan terus. Tapi nak kita ini melete, rumah hebat-hebat toh. Ya potongan